kakak akan menjelaskan kegiatan belajar apa saja yang nanti kita tempuh saat bimbingan belajar ini. Nah, nanti kegiatannya ada membahas materi sekolah, materi kalian apa nanti dibahas di sini. Nanti juga ada latihan soal dan latihan soal ujian. Nanti kita bisa belajar bersama-sama di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kakak namanya Kak Novia atau bisa dipanggil Kak Via atau bisa dipanggil juga Mbak Via. Kakak ingin berkenalan dengan kalian semuanya. Boleh bisa dimulai dengan kamu namanya siapa? Sanum, lanjut Nafisa, lanjut Keila, yang terakhir Sena ya. Terima kasih. Nanti kita belajar bersama ya di sini. Ya, nanti kita di sini akan belajar mata pelajaran PPKN. Nah, nanti di sini kita akan belajar mengenai Pancasila. Nah, Pancasila ini nanti ada sejarahnya. Nah, Pancasila ini kan sering disebut dengan dasar negara Indonesia. Pancasila itu ada berapa macam? 5. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kakak kasih permainan atau kasih game. Nah, nanti kalian semua menyanyikan lagu Halo Halo Bandung sambil menggeser penghapus ini. Nah, nanti lagunya itu berakhir di mana dia yang mendapat pertanyaan atau tebak-tebakan dari kakak. Nah, bisa dimulai ya. Nyanyinya bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Wah, Mbak Sanum yang dapat. Sekarang kakak kasih tebak-tebakannya ya. Yang pertama, BPUPKI lahir pada tanggal atau didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. 1 Maret 1945. Nah, BPUPK itu memiliki tugasnya apa? Merumuskan dasar negara atau Pancasila. Merumuskan dasar negara atau Pancasila. Nah, karena Mbak Sanum dapat menjawab pertanyaannya, kakak kasih sesuatu. Nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita nanti akan belajar tentang norma. Siapa yang sudah tahu norma itu artinya apa? Nah, ini ya, norma itu aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma, aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, norma itu bertujuan untuk apa? Norma itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman,
dan damai. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai. Nah, norma itu kan ada jenis-jenisnya. Siapa sudah tahu jenis-jenis norma itu apa? Norma kesusilaan, Kamu? norma kesopanan, Norma kesopanan. Satu lagi norma agama. Oke, jenis-jenis norma itu pertama ada norma agama. Norma agama itu apa? Itu aturan yang mengatur manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur manusia dengan sesamanya. Nah, kalau norma kesusilaan itu apa? Norma kesusilaan norma yang hidup dalam masyarakat yang dianggap sebagai peraturan dan dijadikan pedoman. Selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu aturan yang didasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Ada juga norma hukum. Norma hukum itu aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur masyarakat. Nah, mengatur tata tertib di masyarakat atau di negara. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dar. Mbak Esa ya dapat pertanyaan gampang. Pengertian dari norma. Norma. Pengertian dari norma apa? aturan, Aturan yang mengatur tingkah laku manusia. tingkah laku manusia. Jawabannya betul. Ini ada pulpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari bab memahami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Nah, memahami keragaman di lingkungan sekitar itu kan pasti kita ada perbedaan seperti sifat, hobi, kebiasaan, atau apapun itu. Nah, contohnya perbedaan itu adalah ciri fisik, ada tingkah laku, watak, dan hobi. Meskipun memiliki perbedaan, kita harus saling rukun dan saling membantu. Tujuannya agar keluarga bahagia dan damai. Selanjutnya, contoh keragaman di lingkungan sekolah, yaitu bergaul dengan teman sekolah harus rukun tanpa membeda-bedakan kelas, agama, suku, dan bangsa. Selanjutnya, contoh keragaman di lingkungan masyarakat, yaitu misalnya Pak Andi dari daerah Surabaya, Pak Angga dari daerah Solo. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan itu walaupun kita satu desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, makna negara kesatuan Republik Indonesia itu apa sih? Nah, artinya itu adalah negara yang di dalamnya hanya ada satu kekuasaan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat. Nah, pemerintahan pusat itu siapa saja? Itu adalah presiden dan menteri kabinetnya. Selanjutnya ada sejarah terbentuknya NKRI. Nah,
kelahiran negara Indonesia ini nggak langsung tiba-tiba gitu ya, pasti kan ada sejarahnya. Nah, Indonesia ini merdeka membutuhkan waktu yang cukup lama. Indonesia mengalami masa penjajahan, yaitu penjajahan itu ada penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda selama 350 tahun. Lalu ada Inggris. Inggris itu menjajah selama 6 tahun. Dan ada juga Jepang selama 3,5 tahun. Nah, Indonesia merdeka itu ada masa Indonesia dijajah, yaitu dijajah oleh negara ini selama beberapa tahun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bab ayo bergotong royong di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, sebelumnya gotong royong itu apa sih? Gotong royong itu yaitu kegiatan kerjasama, tolong menolong, dan saling membantu untuk menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya manfaat gotong royong yaitu menghemat biaya dan tenaga, menjaga kerukunan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, gotong royong itu juga mempunyai syarat, yaitu syaratnya dilakukan dengan sukarela. Gotong royong dilakukan untuk kebaikan, dan gotong royong harus saling menguntungkan. Selanjutnya, contoh gotong royong di lingkungan rumah. Contoh gotong royong di lingkungan rumah yaitu membantu ibu memasak. Selanjutnya, gotong royong membersihkan rumah. Selanjutnya, merawat tanaman. Merawat tanaman juga masuk gotong royong. Selanjutnya, gotong royong di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu pelaksanaan piket. Lalu kerja bakti di lingkungan sekolah. Selanjutnya, mempersiapkan perlombaan, misal perlombaan jeda ujian atau apa gitu. Selanjutnya, gotong royong di lingkungan masyarakat yaitu ronda malam. Selanjutnya ada posyandu. Lalu ada juga kerja bakti.